Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mbak Endang. Di video kali ini saya mau share bagaimana cara memotong ya. Dimana ini lanjutan dari pelajaran yang kemarin ya. Nah, potong baju ini ya. Lanjutan dari pelajaran yang kemarin ya, sudah membuat polanya kan ya. Nah, untuk memotong ya, untuk meletakkan kainnya ya seperti ini ya. Bentar. Nah, yang bagian luar ini ditaruh di dalam. Jadi kalau membuat tanda, nanti tandanya di bagian kain yang bagian dalam. Jadi yang luar tidak kotor gitu ya. Nah, seperti ini ya. Untuk meletakkan pola itu tidak harus seperti ini juga ya. Kadang-kadang meletakkan polanya juga berbeda, tergantung ukurannya ya. Kalau ukurannya kecil kita bisa jajar dengan berdempetan ya. Tapi kalau ukurannya besar biasanya nanti beda lagi, kita bisa nyusun-nyusun ke arah memanjang seperti itu ya. Kalau ukurannya kecil kita bisa jajar gitu ya. Nah, ini ya kemarin ini pola depan, ini yang pola belakang, ini pola lengan ya. Nah, ini pola rempel. Nah, ini ya ada rempel atas dan rempel bawah ya. Nah, ini lengannya dikaret saja ya. Nah, terus yang ini yang belakang ya. Sebentar saya siapkan dulu polanya. Ini untuk rempelnya. Ini juga satu ya, ini untuk talinya ya. Terus untuk karetnya juga. Nah, karetnya ini diukur sesuai lengannya sendiri ya. Kalau untuk anak kecil tentu saja ukurlah lengan anak tersebut gitu ya. Jangan terlalu kencang ya. Kalau terlalu kencang nanti di sininya akan bergerut dan nekan dan sakit gitu ya. Ukurnya seperti ini saja ya. Pas saja seperti ini, tambahkan untuk menjahit gini ya. Kalau untuk anak kecil juga atau untuk orang dewasa juga ya, jangan diolor ya, ditarik gini, jangan nanti di sini nekan jadinya sakit nanti ya. Pokoknya ukurannya jangan tertekan ya, ukurannya pas aja ya, yang seperti ini pas. Terus tambahkan untuk jahit, ini untuk tambahkan untuk jahit ya, jangan dipas terus dikurangin jahit, nanti tertekan gini nanti jadi sakit. Nah, terus kain kapas ya, ini kain kapas kita potong sesuai ukuran ya. Nanti ini untuk melapisi di sini ya, di bagian kancing. Kalau kita nggak ada lapisan kapasnya, nanti kiwir-kiwir gitu ya. Kalau di lubang kancing juga gampang jebol gitu ya. Nah, terus kancing. Nah, ini kancing ya. Nah, 3 di sini ya. Nanti kaki 1, 2, 3.
Nah, coba perhatikan lagi modelnya biar tidak lupa ya. Nah, seperti ini ya. Biasakan untuk membaca gambar dengan baik ya. Lihat gambar dengan seksama ya. Perhatikan gambarnya, potongannya kayak apa biar kita bisa memahami gambar tersebut. Baiklah, sekarang oke, ini adalah lempernya yang bagian bawah dan ini bagian atas ya. Nah, dipotong dulu ya untuk yang bagian depan. Kita potong rempelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kalau kita misalkan di sini ada sisa sedikit aja ya, maka di sini kita bisa buat semuanya ya, karena ini cuman sedikit ya. Coba. Nah, ini kan kainnya sisa sedikit aja ya. Karena nggak semua kain itu kadang-kadang nggak cukup ya. Kalau kita misalkan bikin rempel ini mau panjang segini atau segitu, kita tidak maksa ya, karena terkadang beda ukuran juga beda ya. Jadi kalau ini tuh rempelnya panjangnya berapa senti, di sini tidak memaksa ya, karena rempel ini kalau misalkan rempelnya itu kainnya panjang maka rempelnya akan terlihat banyak ya. Kalau rempelnya itu sedikit ya, nah ini maksudnya, bentar saya jelaskan lagi ya. Nah ini ya, nah ini rempelnya, ini maksudnya kalau kainnya itu panjang kan rempelnya nanti jadi banyak. Kalau rempelnya itu sedikit berarti nanti ini sedikit ya. Kemarin saya kasih rempelnya segini aja ya. Nah, karena ini kainnya agak panjang sedikit ya, selisih sedikit aja, bisa kita potong semua juga boleh. Jadi otomatis nanti rempelnya akan bertambah banyak gitu ya. Tambah keret maksudnya gitu ya. Nah, seperti ini. Yang sudah paham ya, sudah paham untuk memotong dan menjahit ya, boleh motong dan jahit sendiri ya. Nah, karena di sini yang belajar kan ada yang dari nol itu. Nah, kita potong dulu rempelnya ya. Dilurusin. Jangan lupa untuk menambahkan sisa kampu ini untuk jahitan ya setiap memotong. Nah, seperti ini. Ini untuk rempel depan dan belakang ya. Dipotong dulu. Nah, kita rapikan ya. Nah, untuk sisanya ini bisa 1 cm 1 cm aja, atau yang bagian bawah 1,5 juga boleh.
Bahkan ada yang setengah senti aja, yang di neci juga boleh ya, di keling kecil juga boleh ya. Itu nanti disesuaikan dengan keinginan ya. Terkadang kalau jauh dari tukang neci, kita bisa keling kecil aja. Nah, seperti ini sudah kita dapat aja. Kita nggak kasih tanda nggak apa-apa ya, ini sudah rata 1 cm. Nah, setelah itu kita potong untuk rempel yang bagian ini, yang bagian atas ya. Rempelnya ini tidak ada sambungan ya, perhatikan rempelnya ini langsung ya, tidak ada sambungan baik depan ataupun belakang. Maka kalau kita memotong, kita bisa nah seperti ini, nah lipatan ya. Jadi nggak harus kain itu kita lipat jadi 2 terus kita jajar-jajar gitu, enggak ya. Bagaimana caranya kita mengatur polanya ya, kita harus belajar sehemat mungkin ya, gimana supaya bisa diatur, bisa hemat itu bagaimana gitu ya. Yang penting kita atur-atur sendiri lah ya gitu ya. Nah gitu ya, di sini. Nah, karena ini lipatan dan yang belakang juga lipatan, jadi di sini dilipat di sini nanti, terus yang sini saya lipat di sini. Nah, jadi ini nanti di sini letaknya ya. Baiklah, saya lanjutkan dulu. Di sini sisakan 1 cm ya. Nah, di sini 1 cm, 1 cm, ini juga 1 cm, 1 cm. Kalau belajar harus sabar ya, juga dipraktekkan juga ya. Kalau kita belajar tanpa praktek itu juga tidak bisa. Ada yang bertanya, Bun, diajari sampai bisa enggak, Bun? Kalau kalian mau belajar, mau mengkoreksikan pekerjaannya, silakan ya. Kalau tidak ada pekerjaan yang tidak dikoreksikan, ya Bunda nggak bisa mengoreksi, mana ada tanya terus nggak ada yang dikoreksi, ya nggak mungkin ya. Gambarnya dulu, kalau mau gambar dulu, terus gambarnya dikoreksikan gitu ya. Nah gini ya, kita juga harus mengerti ya, kesuksesan itu terletak pada diri kita sendiri, terletak bagaimana kita berusaha ya, berusaha untuk bisa, bukan terletak dari orang lain. Kita harus mengerti gitu ya. Seperti kita di sekolahan ya, kita juga paham ya, di sekolahan itu kan banyak murid ya. Ada yang bandel, nggak mau ngerjakan PR, ada yang bandel kalau guru menerangkan cuma ngobrol aja ya gitu. Guru sudah berusaha untuk menjelaskan, jadi semua terserah pada murid yang mau belajar gitu ya. Nah, jadi kalau mau belajar, kalau yang benar-benar pemula ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, nah kalau sudah, sekarang badannya ya, badan depan. Nah,
kita balikan lagi ini pinggiran ya, seperti ini. Nah, motongnya di sini lebihkan sekitar 4 cm boleh, 3 cm boleh, ini nanti untuk membalik yaitu lapisannya, agar nanti waktu kita buat kancingnya ini untuk numpang kancingnya ya, maksudnya ya. Nah, gitu. Ini nanti ada tempelannya ya. Nah, ini seukuran 4 atau 3 cm juga boleh ya. Ini nanti, nah ini atas bawah ditempel ya. Kita nah, ini nanti kita setrika ya, kita tempel pakai setrika ya. Nempelnya ditekan-tekan aja ya, jangan diosrok-osrok nanti jadi rusak ya. Ditekan-tekan aja. Nah, ini dirapikan. Ini para depannya ya. Nah, ini nanti tandanya bisa pakai rageran atau bisa pakai kapur aja, dikasih tanda gini pakai kapur, atau pakai rageran dan kapur boleh, terserah mau pilih yang mana ya. Kalau pakai rageran pakai karbon jahit juga boleh. Nah, untuk yang belakang ini ya. Nah, yang belakang di sini kita lipat. Nah, gitu. Supaya ngirit ya, kita tidak membuang banyak kerja ya. Ini kainnya memang lebar ya, karena ini untuk ibu dan anak ya, jadi nanti sisanya untuk ibunya ini ya. Nah, seperti ini. Kita harus bisa mengatur-atur bagaimana kita bisa membuat kain ini lebih hemat dan lebih cukup ya, kalau motor diperhatikan. Nah, setelah itu kita potong ini tangannya ya.
Nah, di sini juga lebihkan ya. Nah, usahakan di sini jaraknya sama ya. Jangan sampai di sini bentuknya seperti ini nanti dipepet no kayak gini, itu nggak bagus nanti ya. Nah, ini garis tengahnya harus sejajar seperti ini. Bentar, saya geser ya biar enggak susah ini motongnya. Yang mau ikutan bikin silakan ya. Kalau enggak mau bikin, saya juga tidak memaksa ya. Tapi kalau kita ingin pandai ya kita harus praktek. Kalau enggak praktek itu seperti membaca buku teori saja, enggak ada prakteknya. Nah, kalau sudah nanti di sini talinya ini panjang ya, kita boleh pakai tali serong, kita boleh pakai tali lurus ya. Kalau ini kainnya sudah lemes, pakai lurus ya apa. Ini kainnya lemes sekali ya. Kalau kainnya kaku atau agak-agak tebal gitu, kita bisa potong serong, karena kalau nggak serong nanti nggak lentur. Nah, ini ya. Nah, ini kita lipat jadi dua seperti ini ya. Nanti kita ukur, kita rapikan dulu. Nah, kalau ngajarinya agak lambat ya mohon maaf ya. Nah, ini karena lipatannya dua jadi ini juga. Kalau ngajarinya agak lambat ya mohon maaf ya. Karena apa? Ya karena kalau ngajari itu kan harus pelan-pelan. Kalau harus ngepas no kamera juga. Terus editnya juga nggak bisa buru-buru. Kalau misalkan saya jahit sendiri nggak ada syuting-syuting ya cepat itu loh ya, harus dipahami dan dimaklumi. Kalau pakai syuting-syuting kan harus ngepas no gitu, nanti juga ngeditnya juga ya. Karena apa? Karena ada yang bertanya, Bun, kok nggak upload Bun, materinya sudah selesai kah? Loh ya belum, kan di situ sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan ya. Nah di sini nanti ya kita bisa lurus aja atau kita bisa bentuk seperti ini juga boleh ya, terserah nanti teman-teman mau lancip atau lurus aja ya. Nah di sini saya kasih lancip ya biar nanti bagus ya. Nah kayak gini. Kalau tutorial menjahit itu memang agak lama ya, karena apa?
kita harus motong, terus jahit, nah, gitu. Terus ngeditnya juga ya harap maklum ya. Sudah selesai. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini nanti tali untuk lehernya. Nah, ini nanti. Nah, nanti jahitnya seperti ini. Nanti diukur dari leher depan. Nah, ini juga nanti disisakan tengah-tengah untuk yang bagian depan. Nah, baiklah, saya tandai dulu ya. Di sini ditandai dulu atas dan bawah, di sini juga ditandai dulu. Saya tandai dulu ya, nanti teman-teman juga ikutan tandai.